Baiklah, eh, dalam kesempatan yang baik ini saya akan sharing Dharma atau sharing ajaran-ajaran Buddha tentang meneladani siswa-siswa utama Sang Buddha. Kenapa saya buka di sini? Karena supaya saya nggak nengok-nengok begini gitu ya. Jadi saya pakai laptop aja. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, waktu kita cukup pendek, sekitar 60 menit ya, 1 jam ya. Karena jam 11 tadi saya kasih kode sama Bu Falan. Selesai Mas Supri nanti karena umat mau dana makanan, siap gitu. Jadi saya harapkan Ibu Bapak dengan waktu yang sedikit ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kenapa saya tertarik membawakan materi ini? Karena ini penting Ibu Bapak buat kita semua, khususnya umat Buddha, sebagai dasar untuk memperkuat keyakinan kita. Jadi di agama apapun kita harus tahu siapa orang-orang yang berperan dalam sejarah perkembangan agama tersebut. Tentunya di dalam agama Buddha itu juga ada. Di agama lain juga disebutkan ya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya dan lain sebagainya. Di dalam agama Buddha pun demikian. Jadi dengan mengetahui itu kita juga semakin yakin. Nah, di sini saya harapkan ini dapat memberikan kisah inspiratif dari siswa-siswa utama Sang Buddha, baik itu biku dan bikuni maupun umat awam. Kita akan menjelajahi perjalanan spiritual, pencapaian dan kontribusi mereka yang tak ternilai bagi penyebaran Dhamma. Nah, ketika nanti ini saya sampaikan dan nanti ada yang ingin bertanya, silahkan, nggak apa-apa, kita interaktif saja, tetapi waktunya tidak boleh lebih dari jam 11 gitu ya. Karena kadang-kadang di setiap cerita-cerita sutta atau khotbah-khotbah Buddha, apakah itu Jataka atau Atthakatha, kadang-kadang ya ada hal-hal yang membuat kita bertanya, mudahnya kenapa seseorang kok mudah dapat mencapai pencerahan, kemampuan-kemampuan batin. Itu kadang-kadang yang menjadi ganjalan dalam diri kita. Nah, kita nanti bisa diskusikan dan kita bisa analogikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke ya. Ya, ini meliputi dari para siswa sebagai biku, terus kemudian mesti deketin begini ya. Itu coba. Tes. Nah. Oke, tes. Nah, siswa sebagai seorang biku ya kurang lebih ada 5 siswa ya, terus kemudian ada bikuni sekitar 4 atau 5 dan umat awam. Umat awam itu ada upasaka. Upasaka itu umat laki-laki atau perempuan Ibu Bapak? Laki-laki ya, laki-laki. Kalau upasika umat wanita atau perempuan. Oke. Oke, lanjut. Nah, di slide kedua, oke, di sini ada siswa biku utama, ada Anya Kondana, ada Sariputra, ada Moggallana, ada Ananda dan ada Mahakasapa. Kebaca Ibu Bapak ya? Ya, kebaca. Nah, ini ada 5 sebenarnya banyak. Kita bahas yang 5 dulu. Lanjut, kebaca tulisannya. Lanjut, next, halaman 3. Oke ya, Anya Kondana. Kebaca Ibu Bapak ya. Nah, Anya Kondana adalah satu-satunya Brahmana yang meramal Pangeran Siddhartha. Saya bacakan dulu. Yang akan menjadi Buddha. Keyakinannya yang teguh membuatnya menunggu Pangeran Siddhartha melepaskan keduniawian. Bersama 4 petapa lainnya yang disebut Pancawagya, ia menemani petapa Gotama setelah Sang Buddha Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, mereka mengunjungi mereka dan Sang Buddha menyampaikan khotbah pertama, yaitu Dhammacakka Pavattana Sutta. Di akhir khotbah, Kondana mencapai kesucian Sotapanna yang membuat Sang Buddha memujinya dengan sebutan
kondanya atau kondanya yang tahu atau Anya kondanya. Ia menjadi orang pertama yang ditasbihkan sebagai biku oleh Sang Buddha dan mencapai arahat 5 hari kemudian. Nah, ini saya jelaskan sedikit bahwa Anya Kondana ini adalah salah satu biku yang pertama, bukan salah satunya. Biku yang pertama ditasbihkan oleh Sang Buddha. Nanti ketika kita ditanya siapa biku pertama yang ditasbihkan oleh Buddha, yaitu Anya Kondana ini, salah satu dari 5 pertapa itu. Nanti kalau ditanya anaknya ya, minimal kita nggak malu ibu pak sebagai orang tua ya. Anya Kondanya, nggak apa-apa, kita belajar dasar dulu yang enteng-enteng, gitu ya, supaya kita tahu. Nah, kemudian ini juga mencapai arahat 5 hari setelah ditasbihkan. Kan kelihatannya gampang ya orang mencapai kesucian di situ. Tetapi perlu diingat ibu bapak, di kalimat yang di atas disebutkan bahwa Anya Kondana adalah satu-satunya Brahmana yang meramal Pangeran Siddhartha yang akan menjadi Buddha. Tepat enggak ramalan dia? Ada juga Pertapa Asita, pernah ya ibu bapak tahu ya? Itu dia meramal 2, kalau enggak menjadi raja dunia, menjadi Buddha. Tetapi Anya Kondanya hanya satu, dia cukup 1. Beliau akan menjadi Buddha. Nah, apa artinya di situ bapak? Ketika seseorang sudah melakukan seperti itu, dia orang sembarangan atau bukan? Bukan, levelnya bukan seperti kita, iya kan? Ketika tahu ke depan memahami masa yang akan datang, minimal dia bukan orang seperti kita, tingkatan batinnya luar biasa. Jadi wajar ketika beliau ditasbih dan memahami khotbah Sang Buddha tentang Dhammacakkappavattana Sutta, dalam tempo kurang lebih dari seminggu dia mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, di sini diketahui bahwa Anya Kondana juga seperti Petapa Gotama. Dia juga berguru kepada guru-guru lain sebelum ditasbih oleh Sang Buddha. Artinya tingkatan batinnya sudah luar biasa. Oke, itu siswa yang pertama. Terus yang kedua ada Ananda. Pernah dengar ya Ananda ya? Oke. Ananda adalah sepupu Sang Buddha. Beliau adalah biku yang unggul dalam keluasan pengetahuan dan daya ingat. Ia mencapai Sotapanna setelah mendengar khotbah dari biku Punya Mataniputa. Selama 25 tahun ya, antara usia 55 sampai 80 tahun Sang Buddha ya, Ananda adalah Buddha Upataka atau pembantu tetap yang melayani Sang Buddha dengan penuh dedikasi. Kecerdasannya yang luar biasa mampu mengingat seluruh isi khotbah Buddha. Banyak biku dan umat awam mendatanginya untuk mendengarkan ulang khotbah-khotbah tersebut. Ia dijuluki Dhamma Bandagarika atau bendahara Dhamma. Ananda mencapai arahat 3 bulan setelah parinibbana Sang Buddha saat pembukaan sidang Sangga pertama. Ini juga membuktikan bahwa Ananda adalah bukan orang yang biasa, dia orang-orang terpilih. Bayangkan setiap khotbah yang disampaikan oleh Buddha, beliau mampu mengingat. Tapi ada pertanyaan begini, loh Pak, Ananda itu kan menjadi pembantu tetap Sang Buddha ketika Buddha mencapai usia 55 tahun. Lalu khotbah yang disampaikan sebelum 55 tahun, 35 tahun kan Buddha menjadi pencerahan sempurna kan umur 35 tahun. Sampai 55 tahun berarti berapa tahun itu Bapak? 20 ya. Nah, khotbah yang 20 tahun itu bagaimana caranya? Ini tuh kadang-kadang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, perlu Ibu Bapak ketahui, sebelum Ananda ini diangkat oleh Buddha menjadi pembantu tetapnya yang mengikuti beliau setiap beliau khotbah, Ananda sudah berapa kali ditanya, tetapi beliau menolak. Akhirnya beliau mau, tapi dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah
Buddha mau mengulang semua khotbah beliau yang tidak sempat dia dengar atau yang waktu beliau khotbah tetapi dia nggak datang, mau mengulangnya. Nah disitulah yang yang diminta oleh Ananda. Nah jadi dari permintaan ini jadi dapat ditafsirkan bahwa khotbah itu disampaikan kembali oleh Buddha kepada Ananda karena dia meminta syarat, dia mau jadi pembantu tetapnya, ya pendamping tetapnya, dengan catatan khotbah yang disampaikan harus diulang kembali kepada beliau. Itu Ibu Bapak. Nah, Ananda ini sendiri mencapai ketika Buddha parinibbana ini belum mencapai tingkat kesucian. Dia 3 bulan setelah Buddha meninggal baru mencapai tingkat kesucian. Pas sidang agung pertama yang dipimpin oleh Mahakassapa. Ya, itu. Oke Ibu Bapak ya, sedikit paham mengenai Ananda. Dia adalah sepupu dari Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha. Oke ya, tergambar ya, lanjut ya. Oke. Sekarang lanjut Mahakassapa. Ini juga mungkin pernah dengar ya cerita Mahakassapa ini. Biku yang terkenal dengan disiplin Dhutangga. Dhutangga itu apa Ibu Bapak? Mahakassapa awalnya bernama Bipali, adalah putra Brahmana kaya. Setelah bertemu Sang Buddha di Wihara Welowana, ia menyatakan Sang Buddha sebagai gurunya dan ditasbihkan menjadi Biku Mahakassapa. Ini ya, menjadi Biku Mahakassapa. Ia terkenal karena ketekunannya dalam melaksanakan latihan Dhutangga. Ini ya yang saya sampaikan tadi. Dhutangga ialah tinggal di hutan, di bawah pohon atau di tempat terbuka, melakukan pindapata dan makan hanya dari mangkuk, memakai jubah dari kain bekas jenazah, memiliki maksimal 3 jubah dan tidur dalam posisi duduk. Ini kelihatannya kan luar biasa disiplinnya, sulit bagi kita ya, sulit seperti ini. Melalui latihan keras ini, ia mencapai arhat pada hari ke-8. 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha, Mahakassapa memimpin sidang agung Sangha pertama di Gua Satapani, Rajagaha. Nih, ini Biku Mahakassapa yang terkenal dengan disiplin Dhutangga, yaitu pertapa yang latihannya cukup keras. Nah ini juga bukan orang sembarangan, dia adalah anak seorang Brahmana kaya, seorang konglomerat zaman itu, dan tentunya pendidikannya juga nggak kaleng-kaleng Ibu Bapak ya. Dia otomatis memiliki pengetahuan yang luas. Maka ketika bertemu Sang Buddha dan mungkin diskusi, dia langsung nyambung dan yakin, sehingga dia menyatakan diri Sang Buddha sebagai gurunya. Nah itulah yang harus kita pahami, mengapa orang-orang dulu itu mampu cepat memahami ajaran guru agung kita. Ini Mahakassapa. Lanjut. Selanjutnya adalah Sariputra atau Sariputta, sang jenderal Dhamma. Lahir dengan nama Upatissa, ia adalah sahabat karib Kolita Mahamoggallana. Keduanya memiliki tekad kuat mencari jalan pembebasan. Pertemuan Upatissa dan Biku Asaji mengubah hidupnya. Ia mencapai Sotapanna setelah mendengar Dhamma. Ia lalu memberitahukan ini kepada Kolita. Bersama Kolita, Upatissa menemui Sang Buddha dan ditasbihkan menjadi Biku Sariputta dan mencapai arahat sebulan kemudian. Ia dijuluki Dhamma Senapati atau Jenderal Dhamma karena kebijaksanaannya yang tertinggi dan kemampuannya membimbing orang lain termasuk ibunya menuju Sotapanna. Nah ini kan terkenal ya, Sariputta dan Moggallana di samping kanan kiri rupang Buddha biasa disimbolkan seperti itu. Dia adalah salah satu biku atau murid utama Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ini juga bukan orang biasa,
Upatissa. Kalau lihat di kisahnya, ya, lihat di kisahnya, ibu bapak bisa ya nanti searching di Google kisah Upatissa Sariputa dan Moggallana. Ini juga anak orang-orang yang terpandang di zaman itu, gitu. Nah, selanjutnya setelah Sariputa ada Moggallana. Moggallana memiliki nama kecil Kolita ya, kawannya Sariputa tadi yang sudah kita bahas tadi. Lahir pada hari yang sama dengan Upatissa. Ia mencapai Sotapanna setelah mendengar dhamma dari Sariputa. Bersama Sariputa, ia ditasbihkan oleh Sang Buddha dan mencapai kesucian arahat. Maha Moggallana unggul dalam kesaktian atau kekuatan gaib. Ia pernah mengguncang istana Dewa Saka untuk mengingatkan agar tidak lalai dalam dhamma. Ini kayak Sun Wukong ya. Ingat film ya Ibu, Sun Wukong itu kan mengobrak-abrik istana dewa. Nah, ini kurang lebih juga seperti itu, kemampuannya luar biasa. Terus kemudian ia juga menunjukkan Raja Naga Nando Pananda. Ini di Parita ada kan? Parita apa? Mahajaya Manggala ya itu. Itu ada kisahnya juga ini di Sang Buddha Maha Moggallana menandukkan Nando Pananda ini. Raja Naga yang sombong, meskipun memiliki bijaksana yang tinggi, ia hanya kalah dari Sang Buddha dan Sariputa. Ia wafat dibunuh oleh pengikut Niganta Nataputa. Ia menerima akibat dari kamanya. Ini seru Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak searching di ceritanya seru ini. Karena beliau meninggal ini karena menerima akibat kamanya dulunya. Sebenarnya beliau kalau nggak mau mati dibunuh sama itu bisa sebenarnya. Tetapi dia tetap dikejar terus sama akibat dampak kamanya itu nggak pasti akan berbuah seperti itu. Nah, Niganta Nataputa ini tahu ya. Niganta Nataputa ini mungkin kalau misalkan ya zaman di zaman Buddha itu di sana itu kan banyak guru-guru, banyak aliran-aliran juga. Ada Jaina. Yang pernah ke sana siapa Ibu Bapak ke India? Coba untuk tangan. Belum ya? Udah pernah? Wah, cerita dong ini Ci ya. Gitu. Mungkin ada gambaran ya. Banyak aliran-aliran lain selain ajaran Sang Buddha. Nah, Niganta Nataputa ini salah satu guru yang terkenal zaman itu. Tetapi pandangannya berbeda dengan Buddha Gautama. Gitu. Oke ya. Lanjut. Nomor 9. Slide selanjutnya. Nah, itu ada yang 5 kita bahas tadi. Siswa biku ada 5. Nah, sekarang bikuni. 4 bikuni utama. Tadi bikunya ada 4, bikunya ada 5, bikuninya ada 4. Yang pertama adalah Mahapajapati Gotami, terus Khema, Upalawana, Dhamma, Dina. Oke Ibu Bapak ya. Anggap saja kita belajar kursus dasar agama Buddha ya Romo ya. Jadi kita awal memang harus tahu gitu ya. Perlu loh kursus dasar agama Buddha biar kita tahu mengenal gitu ya. Oke. Nah, Mahapajapati Gotami adalah bikuni pertama. Yang biku pertama siapa Ibu Bapak? Masih ingat enggak? Kalau biku pertama? Nanjak kondanya berarti enggak ngantuk ini. Saya ngetes ngantuk apa enggak sih Bu Bapak, kok diem aja gitu semua. Saya jangan-jangan ini pikir badannya di sini pikirannya udah kemana-mana ini. Anya Kondana biku ya. Kalau biku ini pertama siapa? Mahapajapati Gotami ya. Dia adalah ibu tiri Pangeran Siddhartha, adik kandung Ratu Mahamaya. Gitu ya. Ia mencapai Sotapanna pada tahun kedua setelah Buddha mencapai Bodhi ya. Oke, dengan tekad kuat ia memohon berulang kali untuk menjadi bikuni, namun ditolak oleh Sang Buddha. Bersama 500 wanita Sakya, ia berjalan dari Kapilawatu ke Wesali untuk kembali memohon. Atas desakan Biku Ananda,
Slide-nya mana ini? Next. Lanjut. Nah, ini. Oh, saya kira. Oke ya. Slide ini maksud saya. Oke, sambil dibaca. Atas desakan Biku Ananda, Sang Buddha akhirnya mengizinkan dengan syarat menerima 8 aturan berat atau Atta Garudama. Ia bersedia menjadi bikuni pertama, diikuti 500 wanita lainnya, membentuk sangga bikuni. Mahapajapati Gotami mencapai kesucian arahat melalui latihan meditasi yang tekun. Nah, ini bikuni yang pertama. Nah, untuk ditetapkan menjadi bikuni, itu pun Sang Buddha memberi syarat yang cukup berat ya sebenarnya waktu itu. Ini lanjut next slide-nya. Nah ini Atta Garudama itu 8 aturan tambahan bagi para bikuni. Saya bacakan biar ibu bapak tahu. Dalam tradisi Theravada ini ya, dalam tradisi Theravada, ingat, jangan nanti bukan bikuni dalam tradisi Mahayana, ini dalam tradisi Theravada. 8 aturan tambahan. 1, seorang biku yang ditasbihkan bahkan 100 tahun harus melakukan penghormatan yang pantas kepada biku yang baru ditasbihkan pada hari itu juga, atau biku yang baru ditasbih. Itu syarat pertama. Kedua, seorang bikuni tidak boleh menghabiskan musim hujan atau wasa ya selama 3 bulan di kediaman di mana tidak ada biku. Jadi kalau ada bikuni Theravada dia mau wasa, di situ harus biku pembimbingnya di situ. 3, setiap setengah bulan seorang bikuni harus menginginkan 2 hal dari sangga. Menanyakan tanggal hari pelaksanaan uposatha dan datangnya nasihat atau biku no wada. Jadi setiap mau uposatha itu atau cecapgo itu seorang bikuni Theravada itu wajib menanyakan hal itu kapan uposatha. Terus kemudian wajib meminta nasihat dari para biku. Lanjut. Ini yang keempat maksudnya. Slide-nya jangan lanjut. Nah, yang keempat saja. Yang keempat, setelah musim hujan, seorang bikuni harus mengundang atau pawarana di hadapan 2 ordo. Ini maksudnya 2 sangga ya, 2 sangga, sangga biku dan sangga bikuni ya. Sehubungan dengan 3 hal, yaitu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicurigai ya, setelah masa wasa selesai. Terus kemudian yang kelima, seorang bikuni yang melanggar peraturan penting harus menjalani disiplin manata selama setengah bulan di bawah kedua sangga atau aturan manata itu saya nggak hafal, bisa dilihat di Winaya kan ada ya, ada sangga disesa manata dan banyak itu ya di situ. Jika seorang bikuni melanggar itu maka dia selama setengah bulan dia harus di bawah pengawasan 2 sangga, sangga biku dan sangga bikuni. Yang keenam, ketika sebagai seorang percobaan, gimana maksudnya? Sebagai seorang percobaan, dia telah berlatih dalam 6 aturan atau cadama selama 2 tahun. Dia harus mencari penahbisan yang lebih tinggi dari kedua sangga. Habis baterai saya mungkin. Udah, saya nengok sini aja. Ya. Maksudnya itu ketika dia masa percobaan sebelum menjadi bikuni, dia harus dia berlatih dalam 6 aturan selama 2 tahun ya sebelum ditasbih. Yang ketujuh, seorang biku tidak boleh dilecehkan atau dicerca dengan cara apapun oleh bikuni. Yang ke-8, mulai hari ini teguran terhadap biku oleh biku dilarang atau bikuni dilarang, seperti itu. Oke, lanjut. Ayo. Ngantuk ya?
Kema ini kenapa ada kotak itu simbol ininya nggak kebaca dia. Nah, kema unggul dalam kebijaksanaan. Ya, yang namanya kema mana ini? Ada nggak ibu bapak yang panggilannya kema? Biasanya kasih nama Anata Pindika, Besaka, Kema, ya. Siapa namanya? Anak siapa? Cinyo? Siapa yang kecil? Hemiko itu juga berarti punya arti itu pasti ya. Ya, ya. Nah, kema ini unggul dalam kebijaksanaan, berat ya. Kalau mempunyai nama kema, panggilan kema, harap jangan gampang marah ya. Nggak sesuai namanya nanti. Oke, Bikuni yang unggul dalam kebijaksanaan. Kema adalah istri ketiga Raja Bimbisara dari Kerajaan Magadha yang ibu kotanya Rajagaha. Walaupun suaminya adalah penyantun utama Buddha, Kema enggan bertemu Buddha karena ia khawatir Buddha akan mencela kecantikannya yang ia banggakan. Maksudnya mencela itu bukan, maksudnya itu menasihati maksudnya itu, bukan mencela itu. Maksudnya jangan terlalu melekat pada kecantikannya, takutnya seperti itu. Terus singkat cerita, Kema mengunjungi Wihara Wiluwana, ia melihat seorang gadis yang lebih cantik darinya sedang mengipasi Buddha. Saat mengagumi gadis itu, perlahan gadis itu berubah menjadi keriput, peot, rambutnya memutih dan badannya menjadi bungkuk. Kema kaget dan mulai menyadari ketidakkekalan dari kecantikannya. Nah, saya harap saya juga, ibu bapak semua juga mau menyadari ini ya. Iya kan semuanya, artinya kan repot nanti kalau nggak menyadari ini. Jadi ketidakkekalan, ya suatu saat kita ganteng, cantik, suatu saat pada saatnya ketika sudah mulai habis rambut, gigi semua ya nikmati saja begitu ya. Seperti Kema, seperti maksud Sang Buddha seperti itu. Supaya apa? Supaya dia tidak menderita. Maksudnya seperti itu. Nah, ini sumbernya ya Therigatha ya. Lanjut. Ini Kema. Buddha memang sengaja memperlihatkan hal itu lalu menasihati Kema untuk meninggalkan kelekatan terhadap tubuh. Setelah mendengarkan nasihat itu, Kema mencapai kesucian Sotapanna. Oke, terus kemudian lalu ia meminta izin suaminya dan ditasbihkan menjadi bikuni. Ia berlatih meditasi dengan objek api dan berhasil mencapai kesucian arahat. Kebijaksanaan bikuni Kema ini adalah tekad pada kehidupan lampaunya. Ingat, ini kisah yang bisa kita ambil ya. Kebijaksanaan Bikuni Kema ini adalah tekad pada masa lampaunya, pada masa Buddha Padumuttara. Ia mempersembahkan makanan dari hasil menjual rambutnya dan bertekad menjadi yang unggul dalam kebijaksanaan. Jadi wajar. Saya tanya ibu bapak, kira-kira pernah punya tekad yang luar biasa seperti itu belum? Belum ya, misalkan itu. Misalkan saya bertekad kuat, murni, maksudnya murni, gak ada embel-embel apapun ya gitu ya. Tekad seperti Kema ini, suatu saat saya menjadi orang yang unggul dalam hal kebijaksanaan. Nah, artinya apa ibu bapak? Kesucian yang ia dapatkan, yang mudah itu, kalau ambil dari sini, itu ternyata tidak sekonyong-konyong, dimulai dari tekad Buddha zaman lampau. Itu. Jadi bukan kayak gampang amat zaman dulu ya. Tetapi kita baca di Wahwana itu adalah berkah dari tekad kehidupan lampaunya. Ya seperti Buddha sendiri, dia itu pada kehidupan lalu juga sudah menyempurnakan 10 paraminya itu, luar biasa kan seperti itu. Jadi bukan hal yang aneh ketika kok gampang amat mencapai tingkat kesucian, ya alasannya seperti itu. Karena dimulai bukan pada saat itu, pada masa-masa sebelumnya. Lanjut. Nah ini saya sengaja cari gambar yang cantik pakai Mbah AI ini ya. Ini sekarang banyak ini ya. Pokoknya gadis cantik dengan teratai biru. Yang munculnya ini gadis India yang cantik dengan teratai biru. Munculnya ini AI ini luar biasa memang. Nah, siswa utama wanita yang unggul dalam kekuatan kesaktian Idi. Tekad pada masa lampaunya. Upalawana adalah putri hartawan kaya di Sawati. Ia sangat cantik dengan wajah yang sangat lembut dan manis seperti teratai biru. Makanya gambarnya seperti apa? Alah, tanya AI aja ya gitu. Gitu ya. Nah,
Ini ceritanya agak tragis, coba ibu bapak perhatikan. Saat suaminya pergi berdagang, ia menyadari dirinya hamil. Mertuanya menuduh Upalawana berselingkuh dan diusir dari rumah. Dalam perjalanan, ia melahirkan bayi laki-laki. Tetapi bayi itu hilang saat ia sedang mandi. Ia tertekan dan pulang ke rumah orang tuanya. Pedih ibu bapak ya. Itu. Terus bawahnya lagi. Ia bertemu perampok di hutan dan lalu jatuh cinta kepadanya. Mereka menikah dan punya bayi perempuan. Suatu hari mereka bertengkar dan tak sengaja si Kema ini menjatuhkan bayinya hingga berdarah kepalanya. Ia ketakutan dan kabur. Ini kisah keduanya. Lanjut. Nah, bertahun-tahun kemudian ia menikah dengan seorang pedagang. Pulang dari kota lain, suaminya membawa istri muda yang ternyata tanpa sengaja ia ketahui adalah putrinya sendiri. Ia pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan rahasia ini. Cukup kasihan. Mungkin kalau kita nggak kuat bisa stres, ya. Ia menemui Buddha dan ditasbihkan menjadi bikuni. Ia tekun melatih meditasi dengan objek api dan mencapai kesucian arahat. Setelah tinggal di hutan, bikuni Upalawana diganggu dan dinodai oleh Nanda. Karena perbuatan tercelanya pada arahat, Nanda mati ditelan bumi. Sejak saat itu Buddha melarang bikuni tinggal seorang diri di hutan. Nah ini ya, bikuni tinggal di hutan sendirian. Nah ini kisah Upalawana juga sangat tragis. Artinya murid Buddha itu bukan dari orang yang ini semua, bukan dari orang yang sukses atau kehidupannya damai-damai, enggak, ternyata dia orang yang parah kehidupannya kalau lihat ya. Ini kalau saya perhatikan cukup parah dia kisah hidupnya. Pertama dituduh mertuanya dia selingkuh, terus kemudian dia pergi sambil hamil membawa anaknya itu, terus kemudian anaknya hilang, kan stres kan seperti itu. Kemudian dia mungkin sudah mulai menata, sudah bisa menghibur diri dan suka sama orang yang walaupun orang itu perampok, ketika ada cekcok dengan itu, terus kemudian anaknya mungkin luka parah, dia merasa bersalah, terus dia pergi kan, stres lagi. Nah itulah kisah-kisah yang ternyata murid Buddha ini tidak hanya dari orang yang latar belakangnya baik-baik saja, dari orang yang memang banyak latar belakang seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini Dhammadina, unggul dalam kebijaksanaan. Bikuni arahat yang unggul dalam kemampuan menguraikan dhamma. Dhammadina adalah istri Wisaka dari Raja Gaha. Suatu hari suaminya tercerahkan setelah mendengarkan dhamma dari Buddha dan menceritakan kepada istrinya. Ia pun ikut bahagia. Ibu bapak, jadi saya setelah membaca kisah ini, saya juga berasumsi bahwa Wisaka itu ada dua. Yang pertama itu Wisaka sebagai seorang perempuan. Kalau dilihat di sini kan Wisaka sebagai laki-laki suaminya kan. Nah itu berarti ada dua tokoh di sini. Yang pertama adalah Wisaka yang luar biasa sebagai perempuan, ini sebagai Wisaka yang laki-laki biasa tetapi suaminya, istrinya yang luar biasa. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ibu bapak ya. Kalau untuk cerita sahihnya nanti bisa cari ya literaturnya, mungkin bisa perbandingan. Biar kita tambah pinter lah seperti itu ya ibu bapak ya. Jadi kita lebih yakin pada ajaran Buddha. Nah, dengan dukungan suaminya, Dhammadina ditasbihkan menjadi bikuni. Ia berlatih dengan tekun hingga mencapai kesucian arahat. Kemampuan Dhammadina membawakan dhamma luar biasa. Banyak orang bahagia mendengarkannya. Oke, lanjut. Tadi yang kedua, bawahnya, atasnya lagi. Nah, Buddha pernah memuji Dhammadina adalah bikuni yang bijaksana. Pada kehidupan lampaunya, bikuni Dhammadina adalah seorang pelayan yang tulus dan baik hati, yang diangkat sebagai menantu oleh majikannya. Ini luar biasa ibu bapak nih. Ini istilahnya kalau orang Jawa itu naik derajatnya. Istilah Jawa itu kere munggah bale. Jadi orang miskin yang
punya punya kedudukan gitu. Jadi ya berkah ya seorang pelayan tapi yang baik hati diangkat menantu oleh majikannya. Pada saat mengunjungi wihara, ia melihat Buddha Padumutara sedang menyatakan bikuni yang unggul dalam mengajarkan dhamma. Melihat itu, ia bertekad mencapai gelar yang sama pada suatu hari nanti. Nah, makanya ibu bapak kalau melihat biku atau bikuni orangnya itu bertekad, siapa tahu semoga saya menjadi orang baik hati, bijaksana. Siapa tahu dengan tekad itu menjadi dasar kita untuk mencapai level batin yang sama gitu. Makanya kalau ibu bapak yang sering dengarkan khotbah-khotbah Asin Keminda itu bahasanya kan aspirasi ya. Ya banyaklah beraspirasi kan begitu. Kalau di Abda yang kita juga tekad sebenarnya kurang lebih sama. Tekad aditana itu sama aspirasi. Bertekad beraspirasi terus seperti itu. Dampaknya apa ibu bapak? Itu membentuk apa ya? Pola pikir atau gelombang batin kita ke arah yang positif terus kalau kita bangun terus seperti itu. Kebenarannya sudah dibuktikan oleh contoh dari siswa-siswi utama Buddha ini. Jadi dimulai dari tekad atau aspirasi-aspirasi itu. Lanjut. Nah, sekarang upasika dan upasaka. Upasaka dan upasika ini umat awam. Masih setengah 11 kurang 20 menit Bu Falan, aman. Oke. Jadi ini kurang lebih sama pengantarnya. Lanjut. Nah ini yang pertama adalah upasaka Anatapindika, sang dermawan agung. Upasaka penyokong utama, memiliki nama kecil Sudata dan dilahirkan di Sawati karena sangat murah hati. Ia dikenal dengan nama Anatapindika. Artinya pemberi makan bagi yang melarat. Ya, nanti kalau memberi anak Anatapindika jangan diajarkan pelit ya ibu bapak. Pokoknya ajarkan berdana terus itu. Nanti nggak sesuai namanya masalahnya. Nanti kalau Anatapindika orangnya pelit, nanti orang yang tahu nanti ketawa nanti. Wah nggak sesuai namanya, ini ganti nama aja kan seperti itu. Gitu. Punya istri bernama Punyalakana, 1 orang putra dan 3 orang putri. Anatapindika bertemu dengan Buddha pertama kali di hutan Sitawana dan telah mendengar dhamma. Ia mencapai kesucian Sotapanna. Lanjut. Anatapindika lalu mencari tempat yang sesuai untuk membangun wihara untuk Buddha. Ia menemukan hutan kecil milik Pangeran Jita yang pangeran tersebut meminta syarat agar Anatapindika menutupi seluruh hutan dengan kepingan emas untuk dapat membeli hutan tersebut. Akhirnya di atas hutan tersebut dibangunlah wihara Jetawana yang megah, tempat Buddha berwasa sebanyak 18 kali di wihara Jetawana. Nah ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi dipenuhi keping emas. Ini juga pekerjaan AI ini seperti ini. Ini sekarang luar biasa memang. Jadi kekayaannya kalau kita lihat kembali ke Anatapindika, ini kekayaannya luar biasa. Beliau ini. Nah referensinya bisa dibaca di Mahawaga itu Bapa Anguttara Nikaya itu ya. Lanjut. Nah sekarang Cita Gahapati atau guru dhamma yang ulung. Nah ia adalah upasaka yang unggul dalam mengajar dhamma. Dia seorang pedagang kaya dan dermawan, anak keluarga kaya dan di Macika Sanda. Ya. Cita merasa kagum dengan keanggunan Biku Mahanama yang datang ke Macika Sanda. Ia membangun wihara dan memohon Biku Mahanama untuk tetap di sana dan menerima dana makan setiap hari. Biku Mahanama menyetujui dan mengajar dhamma pada Cita hingga mencapai Sotapanna. Suatu ketika Cita bertemu dengan Sariputta dan mencapai anagami setelah mendengarkan khotbah dari Biku Sariputta. Lanjut. Pada saat Biku Sudama marah kepada Cita karena menjadi biku yang terakhir diundang makan oleh Cita, Buddha tidak menyalahkan Cita, bahkan meminta Biku Sudama untuk meminta maaf kepada Cita.
Pada masa Buddha Padumuttara, Cita bertekad untuk menjadi upasaka yang unggul dalam mengajarkan Dhamma. Lagi-lagi kemampuan ini sudah diaspirasikan atau ditekadkan atau cita-citakan ini dari kehidupan masa lampaunya. Inilah kekuatan tekad Ibu Bapak. Jadi Cita telah memperjuangkan tekadnya sejak kehidupan lampau dan dinyatakan oleh Buddha Gautama sebagai upasaka yang unggul dalam mengajarkan Dhamma. Nah itu. Nah ini kalau bicara aspirasi atau tekad, kadang-kadang Ibu Bapak ya, pernah nggak Ibu Bapak merenung dalam kehidupan Bapak, Ibu Bapak, suatu hal atau peristiwa yang sepintas Ibu Bapak pernah gambarkan terjadi, atau Ibu Bapak firasatkan terjadi. Coba renungkan dalam kehidupan Bapak. Atau yang suatu Bapak harapkan itu terjadi gitu dalam kehidupan Anda. Nah, gambaran-gambaran batin seperti ini emang pernah saya rasakan. Ketika saya memang punya tekad yang kuat, keinginan yang kuat, hal-hal yang positif sedikit banyak terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang saya rasakan dalam kehidupan yang saat ini, ya, yang saat ini sebagai manusia Supriyadi ini, maksudnya bukan yang lalu, kehidupan yang lalu, bukan saat ini. Saya tekadkan, itu terjadi, saya niatkan. Makanya ketika saya punya pikiran-pikiran jahat atau apa, saya langsung coba cut terus supaya supaya hal itu tidak benar-benar terjadi seperti apa yang saya aspirasikan ketika saya punya pikiran positif itu. Nah itu kalau kita renungkan, ternyata hal-hal ini juga yang akan mempengaruhi kehidupan masa depan kita. Kalau kita kaitkan dengan cerita-cerita di siswa-siswa Buddha, itu ternyata hal-hal yang terjadi akan datang memang sudah didasari dengan tekad yang kuat di masa lampau. Nah itulah bagaimana pentingnya kita membangun mindset atau pikiran positif, selalu pikiran positif dalam diri kita, Ibu Bapak. Nah lanjut, yang tadi sekarang Wisaka ini yang perempuan. Kalau yang tadi itu yang laki-laki ya, suaminya ini sekarang jadi istri. Ada 2 tokoh, ingat ya, ada 2 tokoh ini. Nah ini upasika penyokong utama Buddha. Wisaka terlahir di keluarga yang kaya dan memiliki keyakinan pada Buddha. Kakeknya bernama Mendaka, ayahnya bernama Dananjaya, dan ibunya bernama Sumana Dewi. Ketika Wisaka berusia 7 tahun, Buddha berkunjung ke kota Badia. Kakeknya Mendaka mengajak Wisaka untuk menemui Buddha. Setelah mendengarkan Dhamma, Wisaka mencapai Sotapanna. Setelah dewasa, ia dinikahkan dengan Punyawadana, seorang putra jutawan dari Sawati bernama Megara, ya, seorang putra jutawan dari kota Sawati bernama Megara. Pengikut setia para petapa telanjang, Megara meminta Wisaka menjadi pengambang petapa telanjang, tetapi ia menolak dengan tegas. Jadi pada zaman itu bisa kita gambarkan bahwa wajar kalau orang kaya cari menantu orang kaya itu sudah wajar ya Ibu Bapak ya. Itu sudah mungkin hukum alam seperti itu. Zaman sekarang itu kalau kita punya kekayaan minimal ya punya menantu atau ya setara seperti itu. Misalkan kita punya anak pendidikan S1, minimal ya kalau menikah sama dengan yang S1 juga seperti itu. Ya ini kalau kita cerita di Wisaka juga gitu. Walaupun calon mertuanya dari aliran yang berbeda ya nggak apa-apa kan seperti itu. Itu kan kalau kita lihat di sini kan mertua Wisaka dari aliran yang berbeda ya, dari penganut pertapa telanjang di India seperti itu. Tetapi dia nggak mau. Lanjut. Wisaka berusaha mengenalkan ajaran Buddha kepada mertuanya. Mertuanya bernama Megara ya, yang punya aliran lain tadi.
dengan mengundang Buddha berkhotbah di rumahnya. Diam-diam di balik tirai Megara mendengarkan khotbah Buddha. Sehingga muncul keyakinan pada Tiratana. Megara sangat berterima kasih pada Wisaka dan menghormatinya seperti ibunya sendiri. Sejak saat itu Wisaka dikenal dengan sebutan Megara Mata atau Ibu Megara. Maksudnya itu yang Ibu Megara maksudnya yang memberi penyadaran kepada mertuanya Megara itu sendiri gitu ya. Wisaka selalu mengunjungi Buddha dan para biku untuk berdana, makanan dan mendukung kebutuhan mereka. Jika ada biku yang sakit, Wisaka akan melayaninya hingga sembuh. Ia juga menyumbang wihara Megara Matupasada atau Disawati. Wisaka dikenal memiliki panca kalyani, 5 macam kecantikan, yaitu rambut, tubuh, gigi, kulit, dan awet muda. Sikap yang anggun dan perilaku terhormat. Ia meninggal pada usia 120 tahun dan terlahir di alam surga Nimana Rati. Surga tingkat keempat, nggak salah ya. Tawatimsa. Pertama itu apa namanya? Apa? Oh, Catumarajika, Tawatinsa, terus Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati ya. Memang kita perlu bersama-sama biar ingat gitu ya Pak ya. Kalau sendiri pusing, kalau nyanyi aja kan sendiri kan nggak apa, harusnya bareng-bareng kan begitu. Kan gitu. Ya, surga tingkat kelima bukan maksudnya Nimanarati. Surga tingkat kelima. Oke. Lanjut. Nah, ini kedermawanan dan pengabdian Wisaka ya. Saya pikir sudah itu ya. Dukungan tanpa henti, punya panca kalyani, membangun wihara dan kehidupan setelah kematian. Next, lanjut. Sekarang terakhir Kujutara. Ini luas pengetahuannya juga. Upasika yang unggul dalam keluasan pengetahuan. Kujutara adalah putri dari pelayan Gosaka, Menteri Keuangan di Kosambi. Setelah dewasa ia menjadi pelayan di Ratu Samawati. Ia selalu membeli bunga dari seorang pedagang bernama Sumana yang kemudian mengajaknya mendengarkan khotbah Buddha dan mencapai kesucian. Nah, ini seorang pelayan yang suka beli bunga. Nah, tukang kembangnya ini ngajak dengerin dhamma ya. Iya. Si Sumana. Setelah mencapai kesucian, ia tak lagi mengulangi mencatut uang pembelian bunga. Kujutara kemudian ditugasi untuk mendengarkan dan membagikan ajaran Buddha kepada Ratu Samawati dan para pelayannya. Ia memiliki ingatan yang luar biasa sehingga Ratu dan para pelayannya mencapai kesucian Sotapana. Nah itu Bapak, setelah kita memahami suatu ajaran, akhirnya perilaku yang salah dulu juga akhirnya dia mau menyadarinya. Oke lanjut. Ini agak cepet-cepet ya Bapak ya, kurang 10 menit Bu Falan. Kujutara. Pada kehidupan lampaunya, Kujutara pernah bertemu dengan Paceka Buddha yang membawa mangkuknya berisi bubur panas. Ia menawarkan isi gelangnya untuk menjadi alas mangkuknya tersebut. Atas kebajikannya tersebut, ia terberkahi dengan kebijaksanaan dan luar biasa. Kebijaksanaan dan mampu belajar dengan cepat. Jadi Ibu Bapak kalau melihat orang-orang bijaksana atau apapun yang Ibu Bapak anggap hormati dan silanya bagus, ya jangan sungkan-sungkan untuk menawarkan kebajikan walaupun kecil. Ini hanya gelangnya untuk alasnya, ini menjadi salah satu modal dia untuk mencapai kemampuan batin yang luar biasa. Jadi artinya jangan sepelekan kebajikan yang kita tanam walaupun kecil kepada siapapun, khususnya kepada orang-orang yang memiliki moralitas atau sila yang lebih tinggi. Itu. Ia bertekad menjadi upasika yang unggul dalam keluasan pengetahuan di masa Buddha Padumuttara. Di kemudian hari, 112 khotbah Buddha yang didengarkan Kujutara dihimpun dalam kitab Itiwutaka, bagian kedua dari Khuddaka Nikaya Sutta Nipata. Nah, 11 khotbahnya salah satunya dari Kujutara ini. Oke? Lanjut. Nah, ini sumber kebijaksanaan Kujutara ya. Kebajikan masa lampau, tekad yang kuat, terus khotbahnya dimuat dalam kitab suci. Ini ya. Pokoknya modal kita itulah kebajikan sama tekad yang kuat. Ini kan udah ditulis jadi rangkum ya. Kebajikan masa lampau kita harus punya,
tekad yang kuat kita juga harus punya. Mudah-mudahan kita bisa seperti siswa-siswa utama Sang Buddha. Lanjut. Nah, ini hanya pengingat aja Ibu Bapak ya, tingkat kesediaan dalam agama Buddha. Ini yang ketiga itu Sotapanna, ya sudah memutuskan 3 belenggu. Sakaya Diti itu pandangan salah, Wicikicca itu keraguan-raguan, Silabbata Paramasa itu praktek upacara yang keliru. Nah, yang kalau Sakadagami itu sudah mematahkan 3, melemahkan 2 ya, Kamaraga dan Patika. Nah, ini terus selanjutnya mau pelajari sendiri nanti ya. Pinter-pinter Ibu Bapak pokoknya sudah ini. Pokoknya kalau bingung cari Mbah Google, cari AI. Pinter sekarang pokoknya kalau kita mau belajar tahu itu. Ketik promnya apa gitu aja udah. Nanti coba jelaskan ini dari kitab ini, nanti muncul dibantu kita. Tapi kita juga jangan percaya sepenuhnya. Cari kira-kira kurang tepat, dicari sumber yang sahihnya ya. Takut nanti salah gitu. Next, lanjut. Sotapanna ini pemasuk arus. Makna Sotapanna pemasuk arus adalah mereka yang telah memasuki arus menuju nibbana, mencapai pandangan yang benar, pandangan benar dalam dhamma. 2, belenggu yang dipatahkan, Sakaya Diti, Wicikicca, keraguan-raguan, atau Silabbata Paramasa, percaya buta pada ritual. Terus 3, kehidupan selanjutnya. Sotapanna tidak akan terlahir kembali lebih dari 7 kali dalam alam nafsu dan dipastikan mencapai pencerahan penuh. Next, lanjut. Nah, Sakadagami 1 lagi kembali, telah melemahkan Kamaraga, nafsu indra dan Patika, kebencian, akan terlahir kembali hanya 1 kali. Terus Anagami tidak lahir lagi, telah sepenuhnya mematahkan Kamaraga dan Patika, tidak akan terlahir kembali di alam nafsu melainkan di alam Brahmana murni. Perkembangan spiritual. Kedua tingkat ini menunjukkan perkembangan batin signifikan, membebaskan diri dari belenggu-belenggu batin. Lanjut. Arahat, kebebasan penuh ya. Telah mematahkan 10 belenggu, mencapai tingkat kesucian tertinggi dan hidup sempurna, maksudnya mengakhiri kelahiran dan kematian, mencapai nibbana abadi dalam kehidupan ini. Itu tujuan akhir dari umat Buddha. Oke, lanjut. Nah, terima kasih. Wis pas jam 11 kurang 5 menit. Bupalan. Ini sebenarnya ada film tapi takut ini ya. Hah? Apanya? Setel. Oh, atas dasar instruksi Bu Palan kita setel. Ya. Upali ada siswa, cuman kita bahas ini Biku Upali. Biku Upali, Anuruddha, dan masih banyak lagi Romo. Itu kisah-kisahnya itu.
Xá. Tuy nhiên, mọi người hay gọi con là Xá Lợi Tử, sau tên gọi của mẹ con. Con muốn hỏi Ngài đôi điều. Thầy thuộc trường học nào? Tôn sư của Ngài là ai? Và Ngài theo học giáo pháp của ai? Tôi là Tỳ Kheo Mã Thắng. Đức Phật là vị bổn sư. Tôi là đệ tử của Đức Phật, và tôi theo học giáo pháp của Ngài. Sư phụ của Ngài dạy những gì? Tôi vừa mới thọ giới xuất gia, cho nên tôi không thể giảng dạy giáo pháp thâm sâu. Tuy nhiên, tôi có thể giảng dạy tóm lược cho anh những gì mà thầy tôi đã dạy. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, thường tác như thị thuyết. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, thầy tôi là Đức Phật, Ngài thường dạy như thế. Ồ, Upadesa, anh chỉ đọc vài câu thôi, nhưng mà mình đã hiểu diệu lý của nó. Thế thì chúng ta hãy khuyên lão sư đi gặp sư phụ của Tỳ Kheo Mã Thắng. Các anh nghĩ người trí và kẻ ngu ai nhiều hơn trên thế gian này? Thưa lão sư, kẻ ngu nhiều hơn người trí. Nếu là vậy, người trí sẽ đi đến Phật, còn ta sẽ hoan nghênh kẻ ngu ở đây. Này các tỳ kheo, đôi bạn đang đi đến kia sẽ là hai vị đại đệ tử của ta đó. Phàm người trì giới vẹn đủ, họ sẽ luôn có chánh niệm đối với mọi vật do từ giác căn tiếp xúc. Khi nhận biết được cái có và diệt của những vật do giác căn tiếp xúc, họ cảm thấy nhàm chán. Khi cảm thấy nhàm chán, họ sẽ xả bỏ chấp trước. Khi xả bỏ chấp trước, tâm trí sẽ được giải thoát. Sau buổi giảng, tất cả những người đi theo của Ô Bà Đờ Xá và Câu Lược Đà đều trở thành A-la-hán, ngoại trừ họ vẫn chưa chứng đạo A-la-hán. Bởi vì hai vị này có đại trí tuệ và họ không dễ tin ngay ở bất cứ điều gì. Bây giờ hai thầy đã trở thành tỳ kheo, và ta sẽ đặt tên hai thầy sau tên của mẹ mình là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Bảy người sau đó. Này Mục Kiền Liên, ông nên dùng phương thức khắc phục hôn trầm như ta đã dạy. Này Mục Kiền Liên, ông nên quan sát các thọ không phải là vui hay khổ. Chúng là vô thường, vì tánh của chúng là hiện hữu và rồi sẽ hoại diệt. Do bởi chúng là vô thường, cho nên chúng là khổ. Do bởi chúng là khổ, cho nên chúng không có ngã. Thế nên, các thọ là vô thường, khổ và vô ngã. Ngày Trăng tròn tháng 3 âm lịch, 15 ngày sau đó.
Thưa Cậu Đàm, tôi nghĩ tất cả những điều đó không thích hợp cho tôi. Và tôi cũng không hài lòng với những điều đó. Này Trường Trảo, nếu là vậy thì ông không nên theo ý của mình. Có người thấy rằng những điều đó không phù hợp với họ, còn người khác thấy rằng những điều đó là thích hợp cho họ. Vì có người tin là những điều đó thích hợp cho họ, và người khác tin rằng những điều đó không phù hợp với họ. Tất cả họ đều vẫn đang tiếp xúc với họ, bởi vì họ vẫn còn bám vào cái ngã. Khi người ấy thấu hiểu những điều đó là vô thường, họ sẽ nhàm chán. Khi người ấy nhàm chán, họ sẽ lìa chấp trước. Khi người ấy lìa chấp trước, họ sẽ được tự tại. Khi người ấy được tự tại, họ sẽ hiểu rằng họ đã được giải thoát. Bạch Thế Tôn, Pháp của Ngài hiện ra như quay chuyển lên và khai mở ra, chỉ dẫn đường cho những ai lạc lối, rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Con nay muốn quy Phật Pháp Tăng đến trọn đời. Bây giờ Xá Lợi Phất là đại đệ tử bên phải của ta, là vị trí tuệ đệ nhất. Còn một Kiều Liên là đại đệ tử bên trái của ta, là vị thần thông đệ nhất. Kể từ đó, Đức Phật có thêm nhiều đệ tử tài giỏi để giúp Ngài truyền bá Phật Pháp. Thầy Mã Thắng, hôm nay quả là một ngày rất cát tường. Đúng vậy. Sau khi nghe tin Đức Phật đang ở Trúc Lâm, tất thảy chúng đệ tử đều đến đảnh lễ Ngài. Kỳ lạ thay, 4 việc trọng đại đã xảy ra hôm nay. Bốn sự việc quan trọng đã xảy ra như sau. Thứ nhất, 1250 vị tỳ kheo đồng đến gặp Phật mà không một ai hẹn trước. Thứ nhì, tất cả những vị tỳ kheo này đều do chính Đức Phật truyền giới. Thứ ba, hết thảy họ đều đã chứng đạo A-la-hán. Thứ tư, đó là nhằm vào ngày rằm tháng 3 âm lịch. Hôm nay là ngày họp của đại chúng, ta sẽ thuyết giảng về Ba La Đề Mộc Xoa, nền tảng của giới luật như sau. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, tức không làm các điều ác, vâng làm mọi việc lành, thanh tịnh tâm ý mình, là lời chư Phật dạy. Tes ya. Baik, itu kira-kira Ibu Bapak ya. Sedikit kisah dari Moggallana dan Sariputta. Ini kesimpulannya saya sampaikan, kisah-kisah siswa utama Buddha mengajarkan kita tentang dedikasi, kekuatan, potensi spiritual yang tak terbatas. Dari kebijaksanaan Sariputta hingga kesaktian Mahamoggallana dan kepemimpinan Mahapajapati Gotami serta para upasaka dan upasika, setiap cerita adalah inspirasi dalam perjalanan Dhamma. Lanjut. Terima kasih, semoga presentasi ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk meneladani kebajikan para siswa utama Sang Buddha.
Baiklah Ibu Bapak, akhir kata marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Sotihotu Namo Buddhaya.